Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV Channel bersama saya Zaka Joban dan Jumala Multazam. Kali ini topik kita mengenai mengajarkan anak meminta maaf. Kata-kata maaf. Kata-kata maaf ini menjadi mudah diucapkan kalau sudah terbiasa. Dan sudah menjadi sebuah karakter kesadaran gitu ya Pak Jumala. Yeah. Dan biasanya justru sangat sulit kalau sudah dewasa Pak. Dulu saya tuh agak heran sama anak saya yang nomor 1. Dulu waktu kecil tuh dia kayaknya gampang gitu ngomong minta maaf. Tapi semakin usianya dewasa kok jadi sulit gitu ya Pak Jumala. Nah, jadi akhirnya saya tuh introspeksi juga. Apa ya yang salah ya? Dulu waktu kecil dia gampang gitu, maaf ya mah gitu kan. Tapi kok semakin usianya dewasa ngomong maaf itu kok kayak jadi butuh didorong atau butuh dikasih motivasi, ayo Zem, tak maaf dulu gitu kan. Nah, ini tuh kenapa gitu ya Pak Jumala ya? Coba Pak Jumala ini enggak ada apa gitu? Ada dua dugaan saya ya. Yang pertama, kata-kata maaf yang terbiasa itu biasanya membuat kita jadi ringan mengucapkannya, khususnya untuk persoalan-persoalan yang tidak terlalu besar. Nah, meskipun persoalan-persoalan kecil, kalau kita tidak membiasakan diri, ya sulit keluar. Iya. Nah, kenapa semakin dewasa itu semakin sulit? Karena kepentingan individu, egonya itu makin muncul. Oh. Nah, oleh karena itu supaya tetap terjaga budaya maaf tadi, ya memang harus dilatih terus dan diingatkan. Lagi-lagi siapa? Yang di rumah orang tua ya yang banyak mengingatkan orang tua. Dan jangan lupa orang tua harus sering memberi contoh. Iya. Dan memang justru yang sering itu justru orang tuanya yang kadang nggak langsung refleks minta maaf ketika salah. Iya. Egonya dijaga. Nah, efeknya kan otomatis egonya dijaga sehingga minta maafnya nggak bisa keluar. Jadinya contoh yang diberikan bukan contoh untuk minta maaf, tapi contoh untuk gengsi minta maaf. Betul. Nah, itu yang masalah-masalah kecil. Nah, sekarang yang masalah besar apa? Makin sulit. Yang kecil saja keluarnya sulit, apalagi yang besar. Nah, untuk masalah-masalah besar memang harus ada treatment khusus. Dan juga ini Pak Jumala, meminta maaf ini tadi yang Pak Jumala sampaikan, kadang untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele gitu kan, misalkan hanya coba menjatuhkan sesuatu atau apa. Tapi yang sulit ini sekarang, yang saya merasa saat ini saya harus betul-betul saya buat latihan betul di rumah, saya buat simulasi betul tuh ini Pak Jumala. Ketika mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi mengakui dulu kesalahannya, setelah itu diikuti dengan minta maaf. Nah, ini harus lagi-lagi orang tuanya yang harus ngasih contoh. Nah, ini nih Pak Jumala. Jadi saya juga jadi memang pendidikan terbesar, sahabat-sahabat muda, pendidikan terbesar itu sebetulnya memang bukan di sekolah, di rumah. Itu zaman luring dulu. Apalagi zaman sekarang sekolahnya ada di rumah. Tambah lagi 95% di rumah pendidikan. Di sekolah itu hanya formalitasnya, materi-materi formalnya di sekolah, tetapi implementasinya di rumah. Anak di rumah 100% sekarang. Iya.
dan minta maaf, mengakui kesalahan. Topik kita kemarin berterima kasih itu kan bukan sebuah ilmu pelajaran yang hanya cukup diingat. Iya. Tetapi kan itu adalah sebuah perilaku. Perilaku yang kudu dilatih, diulang-ulang. Yang itu bisa refleks kan, Pak? Bisa refleks setelah dilatih. Iya. Nah, di sini kuncinya berarti orang tuanya dulu yang latihan. Iya. Atau paling enak nih Pak Jemalah, latihan bareng anak. Lah iya. Bareng-bareng. Latihannya sekalian praktek memang. Iya, sekeluarga latihan. Balik lagi seperti video kita sebelumnya. Jadi orang tua itu juga sering meminta maaf kepada anak. Juga orang tua meminta maaf kepada ayah, kepada istri, atau istri meminta maaf kepada suami. Iya. Itu dibiasakan. Kalau kita sudah terbiasa, mereka akan terbiasa juga. Iya, betul. Dan ya, ini Pak Jumala, tadi pagi sih kebetulan persis banget nih kejadian di rumah. Kakak beradik nih, si kakak, ya maksudnya sih bukannya dia mau menyakitin adiknya, tapi mau guyonan. Maksudnya mau guyonan, tapi ternyata guyonannya itu si adik merasa sakit gitu kan. Dikelitiki gitu loh Pak. Iya. Nah, dikelitiki itu kadang kan kalau yang lagi pas lagi nggak mood gitu kan jadi sakit. Iya. Nah, si adik ini ngerasa jengkel banget. Tapi si kakaknya karena merasa dia guyonan dan itu nggak refleks minta maaf. Oh. Tambah si adik tambah kayak kesel gitu. Iya. Kesel. Jadilah nih di rumah jadi sebuah ya pertempuran inilah sehingga kehebohan sedikit gitu kan. Nah, tapi saat itu saya melihat tuh gini Pak, yang jadi akhirnya jadi PR buat saya tuh saya melihat gini. Aduh, ketika anak saya dia nggak salah aja melakukan itu hanya guyonan, tapi kok nggak bisa refleks keluar minta maaf itu, aduh bagi saya tuh, aduh ini PR banget nih buat saya untuk masuk dalam kurikulum rumah ini. Iya. Itu mesti masuk dalam saya kurikulum jadikan rumah. Garis merah ini Pak. Ya. Saya jadikan bold tebal. Biasanya kok hal yang sepele aja dia nggak bisa refleks minta maaf. Ya. Bagaimana kalau nanti ketika itu kesalahan itu yang memang kesalahan hal besar, atau kesalahan itu memang sesuatu yang prinsip, hal prinsip. Bagaimana dia bisa mengakui kesalahan dulu, lalu diikuti minta maaf. Uang hal yang sepele saja dia tidak bisa langsung refleks. Bahkan itu Pak, saya tuh sampai butuh waktu sekian menit untuk membuat kakak beradik ini jadi minta maaf gitu. Dan bagi saya tuh, aduh, saya tuh ngerasa kayak kegagalan gitu Pak. Aduh, ini saya berarti ini nih masih harus saya checklist tebel ini. Kalau ini saya belum hasil untuk membuat mereka bagaimana mereka bisa refleks minta maaf. Dan ini lagi-lagi Pak, kejadiannya di anak saya yang sudah agak besar gitu. Bukan yang kecil. Justru kalau yang kecil ini dia dengan ringannya, maafin ya Mah, maafin ya gitu kan, ringan. Nah, ini saya tuh ini seperti tadi yang Pak Jumala sampaikan, memang betul, memang harus ada latihan berulang-ulang yang itu bisa langsung terinstal. Gitu ya Pak Jumala ya. Dan yang terpenting saya ingin mengingatkan apa? Ya mengingatkan saya sendiri juga ya. Meminta maaf ini selalu terkait dengan dosa. Menyakiti orang. Sekalipun kecil, tapi biasanya ini membuat orang itu sakit hati. Dan membuat orang sakit hati, jelas itu catatan dosa kan jelas. Iya. Dan Allah itu belum mengampuni kalau kamu sesama kamu belum selesaikan. Iya. Dan ini kalau kita nggak terbiasa hal-hal kecil minta maaf, bagaimana kalau hal besar? Tadi seperti yang Bu Zakiah katakan. Nah, jadi ini sangat penting menurut saya. Dan kita masih belum banyak yang terbiasa. Ya maksud saya ya yang terbiasa banyak, tapi yang belum terbiasa ya banyak juga gitu loh. Banyak juga. Dan kadang masih ada juga bolong-bolongnya. Saya tuh dulu Pak Jumala itu gengsi banget kalau minta maaf sama anak. Dulu waktu saya masih anak 1, 2. Tapi alhamdulillah sih sekarang saya relatif itu sudah jadi, karena memang saya dulu ngerasa banget saya latihan meminta maaf sama anak tuh saya kurang lebih 3 tahunan Pak Jumala. Saya 3 tahun itu latihan nahan diri untuk ego tuh. Alhamdulillah saat ini sudah ya berhasil lah. Jadi saya nggak terlalu gengsi kalau saya mau harus minta maaf sama anak, walaupun anak saya udah besar juga saya minta maaf, nggak ada masalah. Dan tapi itu saya mengalami 3 tahun latihan Pak Jumala untuk bisa menurunkan banget ego saya ngakui kalau
iya ya mama yang salah ya, mama minta maaf ya. Kalimatnya tuh sebenarnya simpel ya Pak, tapi itu aduh. Dan alhamdulillah, jadi dengan latihan 3 tahun, alhamdulillah sekarang sudah bisa, dan ternyata memang benar, anak-anak pun jadi sama saya jadi lebih welcome, dan mereka Iya, betul. Lebih welcome. Kita itu kalau bisa mengakui kesalahan dan minta maaf, sebetulnya kesalahannya nggak disebut juga nggak apa-apa. Tetapi kalau anak itu tahu kita minta maaf karena apa, itu juga ngerti kok sudah. Asal kita pas ada kesalahan kita lah spontan minta maaf itu, dia ngerti. Iya. Dan asiknya apa? Kalau kita mau meminta maaf itu, hatinya itu loh terus terbuka. Iya. Loh kita itu terus malah jadi dekat sekali. Betul, jadinya dekat. Itu saya kerasa banget ya Pak. Jadinya awalnya jadi gap gitu kan, agak jauh. Apalagi kalau anaknya memaafkan, itu dahsyat, itu iso berpelukan. Dan kadang yang bikin sedih tuh Pak, anak itu gampang banget loh maafin orang tua. Oh gampang, cuman masalahnya orang tua itu egois. Padahal sampai kadang tuh terenyuh gitu kalau kita minta maaf dikit tuh anak tuh dengan mudahnya. Sampai dalam hati saya, Allah mudah maafkan gitu kan. Padahal kita tadi tuh sampai bikin dia sakit hati atau apa nggak sadar. Jadi akhirnya kita menyesal. Dan ternyata Pak, efek dengan meminta maaf itu kita jadinya juga menjadi remind. Kalau kita mau melakukan lagi, kita mikir kan. Iya, betul. Sekarang kita sudah minta maaf, jadi kalau kita mau mengulangi lagi terus. Jadi itu. Demikian sahabat muda, video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.